Tahukah Sobat Elizabeth, pneumonia adalah penyebab kematian anak terbesar dibanding penyakit menular lainnya. Dan yang perlu tahu juga bahwa anak balita itu ternyata merupakan karier utama kuman penyebab pneumonia. Nah, di 15 negara, setiap 39 detik ada satu anak balita meninggal dunia karena pneumonia. Dan Indonesia masuk satu di antara negara tersebut. Yang perlu diketahui juga, ternyata di Indonesia pneumonia ini sudah menjadi penyebab kematian nomor 1. Yuk, kenali lebih dekat apa itu pneumonia bersama saya, Dr. Lucia Mawarti, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah suatu peradangan akut dari jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya apa? Ini bisa berupa bakteri, virus, jamur juga bisa menyebabkan peradangan. Nah, apakah pneumonia juga bisa menular? Pneumonia ini dapat menular dan bisa menyebar melalui beberapa cara, yaitu 1. Melalui udara, itu apabila kita atau anak yang menderita pneumonia itu batuk atau bersin. Melalui darah juga bisa, tapi ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang dalam persalinan. Kemudian yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi oleh bakteri atau kuman yang dari produk-produk mungkin batuk atau bersin itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui anak itu terkena pneumonia? Pneumonia bisa dideteksi dengan melihat gejala-gejalanya, yaitu 1. Batuk. Biasanya batuk ini disertai juga dengan demam. Yang ketiga, yang perlu diwaspadai, napasnya menjadi cepat atau ngos-ngosan. Yang keempat, kalau tidak ngos-ngosan, napasnya menjadi sesek. Nah, sesek ini bisa dilihat dari anak yang kesulitan bernafas, nafasnya berat. Kemudian yang kelima, ada tarikan dinding dada. Tarikan dinding dada ini cekungan-cekungan bisa di area seputar bagian bawah leher atau di antara dada dan perut, itu akan nampak sebagai cekungan. Apakah faktor risiko terjadinya pneumonia? Faktor risiko itu adalah kondisi seseorang atau individu yang meningkatkan risiko untuk terkena penyakit. Nah, pada pneumonia faktor risikonya itu adalah 1. Berat badan lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, malnutrisi atau keadaan kurang gizi. Yang ketiga, tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kemudian yang keempat, tidak mendapatkan ASI yang adekuat. Yang kelima, itu terpapar polusi udara, salah satunya karena asap rokok. Kemudian yang keenam, ternyata keadaan sosial ekonomi yang rendah ini juga turut menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia ini. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Beberapa hal bisa kita lakukan, terutama ini dilakukan oleh orang tua. 1. Memberikan ASI eksklusif, memberikan MPASI yang memadai, dan makan makanan yang bergizi. Menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi anak-anak dari pneumonia. ASI membuat sistem kekebalan bayi menjadi lebih kuat. Yang kedua, selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya yang mudah adalah dengan mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangannya dengan sabun. Yang ketiga, hindarkan anak-anak kita dari polusi udara, terutama asap rokok. Selain itu juga bakaran sampah, asap knalpot, juga lingkungan yang kotor. Yang keempat, penting juga ini adalah selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima, ini juga sangat penting adalah melengkapi
imunisasi anak sesuai dengan jadwal. Ya. Salah satu imunisasi yang penting untuk mencegah pneumonia ini adalah imunisasi PCV. Ini imunisasi yang sudah bisa kita dapatkan di puskesmas maupun bidan terdekat. Gunanya adalah untuk mencegah penyakit akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau kuman pneumococcus yang bisa menjadi salah satu penyebab pneumonia yang bisa berat. Nah, imunisasi ini dapat diberikan pada anak di usia di bawah 1 tahun dengan dosis 4 kali, pada umur 2, 4, 6, dan ditambah booster 1 kali di usia 12 bulan sesuai dengan jadwal imunisasi IDAI terbaru tahun 2023. Mari kita lakukan langkah-langkah pencegahan dalam memerangi pneumonia ini. Kita berikan perlindungan pada anak-anak kita agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Elizabeth semua. Salam sehat dan sampai jumpa.